Aku pikir aku cuma kesepian. Suamiku kerja malam, rumah terasa kosong, dingin, dan terlalu sepi untuk didiamkan. Sampai suatu hari adik iparku datang, dan entah kenapa suasana itu berubah. Aku tak tahu sejak kapan, tapi batas antara keluarga dan perasaan perlahan menghilang. Dan malam itu, segalanya tak pernah sama lagi. Sebelum aku mulai cerita ini, bantu support channel Yandre ya. Caranya like video ini agar tembus sampai 300 like. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang sudah like, subscribe, share, dan komen di video ini, terima kasih banyak, semoga dimudahkan rezekinya dan sehat selalu. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Rani. Usia pernikahanku dengan Arman baru berjalan 5 tahun, tapi rasanya seperti sudah sangat lama. Setiap malam aku menatap jam dinding di ruang tamu, menunggu jarum panjang bergerak lebih cepat, seolah waktu bisa kupercepat supaya pagi segera datang. Karena setiap malam, rumah ini selalu terasa kosong, dan aku sendiri di dalamnya. Arman bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan elit, sekitar 2 kilometer dari rumah kami. Jadwalnya malam hari, mulai jam 8 sampai pagi. Katanya, gajinya lumayan karena ada uang lembur, tapi aku tahu, bayaran itu dibeli dengan waktu dan kebersamaan kami. Setiap kali pintu depan tertutup di belakangnya, suasana langsung berubah. Suara televisi terasa lebih keras, detak jam dinding terdengar lebih lambat, dan angin malam seperti membawa dingin yang lain, dingin yang berasal dari dalam hati. Biasanya aku menghabiskan waktu dengan pekerjaan rumah yang tidak penting, mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih, melipat baju yang baru kering sore tadi, atau sekadar menyapu halaman yang tidak kotor. Apa saja, asal tidak harus duduk diam dan mendengar sunyi. Kadang aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajah kami berdua tersenyum lebar, seolah tidak akan ada hal yang bisa memisahkan. Tapi sekarang, senyum itu seperti kenangan yang jauh. Aku tahu Arman bekerja keras untuk kami, tapi di sisi lain aku juga merasa seperti kehilangan bagian dari diriku setiap kali malam datang. Hujan sering turun di Bogor, dan aku mulai hafal suara tiap tetesnya. Ada yang jatuh di atap seng dapur, ada yang menetes dari celah talang ke ember plastik di halaman belakang. Suaranya berirama, seperti lagu yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Kadang aku duduk di teras, membawa segelas teh hangat, memandangi jalan kecil di depan rumah. Lampu jalan redup, hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tak jarang aku melihat pasangan muda yang baru pulang, berjalan berdua di bawah payung. Entah kenapa pemandangan sesederhana itu bisa membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba menghibur diri dengan menonton sinetron atau mendengarkan radio, tapi suara-suara itu tidak bisa menutupi kenyataan. Aku sendirian. Mungkin orang lain akan bilang ini hal biasa, bahwa suami bekerja malam adalah hal yang wajar. Tapi mereka tidak tahu rasanya ketika setiap malam, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas sendiri. Malam semakin larut. Aku menutup jendela, mematikan televisi, lalu masuk kamar. Di sisi tempat tidur, ada bantal Arman yang masih rapi. Aku letakkan tanganku di atasnya, mencoba merasakan hangat yang sudah hilang sejak tadi sore. Hati-hati di jalan, men, bisikku pelan setiap malam, meski aku tahu ia sudah jauh. Kadang aku merasa lucu pada diriku sendiri. Begitu takut sendirian, padahal setiap pagi Arman selalu pulang dengan senyum hangat dan canda ringan. Tapi tetap saja, malam selalu jadi ujian paling berat bagiku. Ujian dari kesepian, dari waktu, dan dari hati yang terus mencari alasan untuk tetap kuat. Dan aku belum tahu, bahwa kesepian yang sama, perlahan akan membuka pintu pada sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari itu sore turun lebih cepat dari biasanya. Langit Bogor kelabu, suara guntur terdengar sayup di kejauhan. Aku baru saja menjemur pakaian ketika suara motor berhenti di depan rumah. Dari balik pagar,
Kulihat Arman turun dari motor bersama seorang pria muda membawa tas besar di punggungnya. "Ran, ini Dimas," kata Arman sambil tersenyum. "Adikku. Mulai malam ini dia nginep di sini dulu. Lagi cari kerjaan lagi di sekitar sini." Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat. Sudah lama aku tidak bertemu Dimas. Terakhir waktu pernikahan kami, ia masih kurus dan pendiam. Tapi sore itu, sosok yang berdiri di depan pagar tampak lebih dewasa, lebih tenang. Ia tersenyum sopan sambil menunduk. "Permisi, Mbak Rani." Aku segera mempersilakannya masuk. "Iya, Dimas. Ayo, masuk. Rumah sederhana, tapi semoga nyaman." Kami duduk sebentar di ruang tamu sambil menunggu hujan turun. Arman bercerita singkat bahwa Dimas baru saja keluar dari pabrik tempatnya bekerja karena pengurangan karyawan. "Daripada nganggur di kontrakan, mending sementara di sini. Toh rumah kita masih cukup," katanya sambil menepuk bahu adiknya. Dimas hanya tersenyum kecil. "Nanti kalau udah dapat kerja, aku pindah, Mbak. Cuma numpang sebentar aja." Aku mengangguk, berusaha ramah. Ada rasa kasihan juga. Aku tahu rasanya kehilangan pekerjaan, bukan hanya kehilangan penghasilan, tapi juga rasa percaya diri. Malam itu, setelah makan bersama, aku membereskan piring di dapur. Dimas ikut membantu tanpa perlu diminta. "Biar aku aja, Mbak," katanya sambil mengambil lap. Tangannya cekatan, dan ia melakukannya sambil bercanda ringan. Aku sempat tertawa kecil. Sudah lama rasanya tidak ada suara tawa di dapur ini. Sejak malam itu, suasana rumah sedikit berubah. Ada suara lain selain suara televisi. Kadang Dimas memperbaiki genteng bocor, membantu Arman menambal pagar, atau sekadar menyalakan motor tuaku yang sering rewel. Ia rajin, tidak banyak bicara, tapi selalu sigap kalau dibutuhkan. Setiap sore ketika Arman berangkat kerja, Dimas sering menemaniku di teras. Kami ngobrol santai, tentang kabar kampung, tentang cita-citanya yang ingin punya usaha sendiri, atau tentang betapa sulitnya mencari kerja sekarang. Aku mendengarkan sambil membuatkan teh manis hangat. Kadang ia bercerita lucu, kadang serius. Tanpa sadar, aku mulai menantikan percakapan-percakapan kecil itu. Entah sejak kapan aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Rumah terasa lebih hidup. Ada yang menanyakan apakah aku sudah makan, ada yang menghidupkan radio ketika aku mulai diam terlalu lama. Kadang aku merasa seperti punya adik laki-laki sendiri. Tapi di sisi lain, ada rasa yang sulit dijelaskan, rasa yang muncul begitu saja, tanpa aku undang. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, aku berdiri di dapur menatap pakaian di jemuran yang basah lagi. Dimas muncul sambil membawa ember. "Sudah aku angkat, Mbak. Tadi keburu hujan besar," katanya. Tangannya basah, bajunya juga. Ia tertawa kecil sambil mengibaskan rambutnya yang menetes. Aku berterima kasih, tapi di dadaku ada rasa aneh. Sesuatu yang membuatku gugup tanpa alasan. Mungkin karena sudah lama tidak ada laki-laki lain di rumah selain Arman. Malam itu, ketika Arman bersiap berangkat kerja, aku diam di ruang tamu. Dimas duduk di teras, memperbaiki tali sandal Arman yang putus. Mereka bercanda seperti saudara yang akrab, dan aku hanya menatap dari dalam rumah. Ada rasa bahagia melihat keduanya begitu dekat, tapi di sela-sela itu, muncul rasa takut yang belum kupahami. Beberapa hari berikutnya, kebersamaan kami bertiga berjalan seperti biasa. Tapi aku mulai sadar sesuatu. Setiap kali Arman pergi, rumah terasa berbeda dari biasanya. Dulu aku selalu dihantui sunyi, tapi kini ada suara langkah di dapur, ada tawa kecil dari ruang depan. Kadang aku mendengar Dimas bersiul pelan sambil menyapu halaman. Suara-suara sederhana yang membuat rumah ini terasa lebih hangat, tapi juga membuatku lupa akan batas. Suatu malam, ketika aku menyiapkan teh, Dimas muncul dari belakang dengan handuk di bahu. Ia baru saja mandi. "Wah,
Mbak masih belum tidur. Aku tersenyum kecil. Nggak bisa. Lagi pengen minum teh. Boleh aku ikut? Tanyanya ringan. Kami duduk di teras, memandangi hujan yang turun pelan. Tidak banyak kata, hanya suara air dan jangkrik. Tapi dalam diam itu, aku bisa merasakan sesuatu tumbuh perlahan di antara kami. Halus, samar, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendiri lagi. Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau justru awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hari itu sejak pagi langit sudah murung. Angin dari arah selatan membawa kabut tipis, udara terasa lembab dan berat. Aku menjemur pakaian dengan sedikit ragu, tahu bahwa sebentar lagi hujan pasti turun lagi seperti kemarin. Sejak tinggal di Bogor, aku hafal betul, matahari siang tidak selalu berarti hari akan cerah. Menjelang sore, Arman bersiap berangkat kerja lebih awal. Katanya, ada pemeriksaan keamanan di kompleks perumahan tempatnya bertugas. Aku mengangguk, membantu menyiapkan seragam dan bekal makannya. Jangan tidur malam-malam, ya? Katanya lembut sebelum berangkat. Aku tersenyum. Iya, hati-hati di jalan. Tak lama setelah motor Arman keluar dari halaman, hujan turun deras. Bukan gerimis, tapi hujan lebat yang langsung menutup pandangan keluar jendela. Aku menutup semua ventilasi, takut air masuk. Dimas yang baru pulang dari warung ikut membantu mengangkat jemuran yang belum sempat kering. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Wah, keburu hujan, katanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, mengambilkan handuk. Cepat ganti baju, nanti masuk angin. Beberapa menit kemudian rumah terasa lebih hangat. Suara hujan di atap seperti lagu lama yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Aku menyiapkan 2 gelas teh manis, meletakkannya di meja. Dimas duduk di ruang tamu sambil menggosok rambutnya dengan handuk. Kami berbincang ringan, tentang cuaca, tentang warung yang harganya makin naik, tentang hal-hal sepele yang entah kenapa terasa nyaman. Jam 8 malam, petir menyambar. Sekejap ruangan menjadi terang, lalu semuanya gelap. Listrik padam. Suara hujan makin keras, menutup semua suara lain. Aku spontan menatap ke arah Dimas. Tenang, Mbak. Aku ambil lilin dulu, katanya cepat. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di meja tengah. Cahaya kecilnya bergetar, memantul di dinding, menciptakan bayangan yang menari. Dalam cahaya redup itu, rumah kami terlihat berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih sunyi. Aku duduk di sofa, menatap nyala lilin yang bergetar setiap kali angin lewat dari celah jendela. Bogor emang gak pernah mau kompromi sama musim, ucap Dimas sambil tersenyum. Aku tersenyum samar. Iya, hujan terus. Kadang aku kangen matahari. Kami terdiam cukup lama. Suara hujan dan gelegar petir menjadi latar yang anehnya membuat suasana terasa dekat. Aku bisa mendengar napasnya dari seberang meja. Di luar, kilat menyambar lagi, menyinari ruangan sesaat, cukup untuk memperlihatkan wajah Dimas yang menatap ke arahku. Pandangan itu cepat berlalu, tapi cukup untuk membuatku kehilangan kata. Aku mengalihkan pandangan ke arah lilin. Dimas, kataku pelan, makasih ya, udah banyak bantu di rumah. Ia menatapku sebentar lalu menjawab, ah, gak seberapa, Mbak. Aku malah berterima kasih udah dikasih tempat tinggal. Kalau enggak, mungkin aku masih keliling cari kerja entah di mana. Aku tersenyum, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergerak perlahan. Rasa nyaman itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, halus, samar, tapi nyata. Aku mencoba menepisnya, tapi malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Cahaya lilin mulai menipis, menyisakan aroma lilin terbakar yang samar. Suara hujan masih deras, dan entah mengapa udara di ruangan itu terasa hangat meski dindingnya lembab. Aku bikin mie rebus, ya? Kataku mencoba mencairkan suasana. Boleh, Mbak? Aku bantu.
Jawabnya sambil berdiri. Kami ke dapur bersama. Dimas menyalakan kompor dengan korek, sementara aku menyiapkan bumbu. Api kecil dari kompor menerangi wajahnya setengah. Aku bisa melihat tatapan matanya. Ada sesuatu di sana, tenang, tapi dalam. Kami tidak banyak bicara, hanya saling berpandangan sesaat sebelum akhirnya aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan panci. Setelah mie matang, kami duduk berdua di meja dapur, menikmati makanan sederhana di tengah hujan dan gelap. Tidak ada suara lain selain bunyi sendok dan dentingan air di genteng. Rasanya aneh, tapi juga hangat, seperti dua orang asing yang tiba-tiba menemukan kenyamanan di tengah badai. Malam semakin larut, listrik belum juga menyala. Aku masuk kamar, tapi sulit tidur. Bayangan cahaya lilin, percakapan singkat, dan tatapan itu masih terulang di kepalaku. Aku menatap langit-langit, mendengarkan hujan yang belum berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut pada hal yang tidak terlihat. Bukan pada petir, bukan pada gelap, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh diam-diam di dalam diriku. Semoga besok pagi semuanya kembali seperti biasa, bisikku pelan. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, mungkin sudah terlambat. Hari itu sejak pagi langit sudah murung. Angin dari arah selatan membawa kabut tipis, udara terasa lembab dan berat. Aku menjemur pakaian dengan sedikit ragu, tahu bahwa sebentar lagi hujan pasti turun lagi seperti kemarin. Sejak tinggal di Bogor, aku hafal betul, matahari siang tidak selalu berarti hari akan cerah. Menjelang sore, Arman bersiap berangkat kerja lebih awal. Katanya, ada pemeriksaan keamanan di kompleks perumahan tempatnya bertugas. Aku mengangguk, membantu menyiapkan seragam dan bekal makannya. Jangan tidur malam-malam, ya? Katanya lembut sebelum berangkat. Aku tersenyum. Iya, hati-hati di jalan. Tak lama setelah motor Arman keluar dari halaman, hujan turun deras. Bukan gerimis, tapi hujan lebat yang langsung menutup pandangan keluar jendela. Aku menutup semua ventilasi, takut air masuk. Dimas yang baru pulang dari warung ikut membantu mengangkat jemuran yang belum sempat kering. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Wah, keburu hujan, katanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, mengambilkan handuk. Cepat ganti baju, nanti masuk angin. Beberapa menit kemudian rumah terasa lebih hangat. Suara hujan di atap seperti lagu lama yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Aku menyiapkan 2 gelas teh manis, meletakkannya di meja. Dimas duduk di ruang tamu sambil menggosok rambutnya dengan handuk. Kami berbincang ringan, tentang cuaca, tentang warung yang harganya makin naik, tentang hal-hal sepele yang entah kenapa terasa nyaman. Jam 8 malam, petir menyambar. Sekejap ruangan menjadi terang, lalu semuanya gelap. Listrik padam. Suara hujan makin keras, menutup semua suara lain. Aku spontan menatap ke arah Dimas. Tenang, Mbak. Aku ambil lilin dulu, katanya cepat. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di meja tengah. Cahaya kecilnya bergetar, memantul di dinding, menciptakan bayangan yang menari. Dalam cahaya redup itu, rumah kami terlihat berbeda. Lebih tenang, tapi juga lebih sunyi. Aku duduk di sofa, menatap nyala lilin yang bergetar setiap kali angin lewat dari celah jendela. Bogor emang gak pernah mau kompromi sama musim, ucap Dimas sambil tersenyum. Aku tersenyum samar. Iya, hujan terus. Kadang aku kangen matahari. Kami terdiam cukup lama. Suara hujan dan gelegar petir menjadi latar yang anehnya membuat suasana terasa dekat. Aku bisa mendengar napasnya dari seberang meja. Di luar, kilat menyambar lagi, menyinari ruangan sesaat, cukup untuk memperlihatkan wajah Dimas yang menatap ke arahku. Pandangan itu cepat berlalu, tapi cukup untuk membuatku kehilangan kata. Aku mengalihkan pandangan ke arah lilin. Dimas, kataku pelan, makasih ya, udah banyak bantu di rumah. Ia menatapku sebentar lalu menjawab, ah, gak seberapa,
Mbak. Aku malah berterima kasih udah dikasih tempat tinggal. Kalau enggak, mungkin aku masih keliling cari kerja entah di mana. Aku tersenyum, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergerak perlahan. Rasa nyaman itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, halus, samar, tapi nyata. Aku mencoba menepisnya, tapi malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Cahaya lilin mulai menipis, menyisakan aroma lilin terbakar yang samar. Suara hujan masih deras, dan entah mengapa udara di ruangan itu terasa hangat meski dindingnya lembab. Aku bikin mie rebus, ya? Kataku mencoba mencairkan suasana. Boleh? Mbak, aku bantu? Jawabnya sambil berdiri. Kami ke dapur bersama. Dimas menyalakan kompor dengan korek, sementara aku menyiapkan bumbu. Api kecil dari kompor menerangi wajahnya setengah. Aku bisa melihat tatapan matanya. Ada sesuatu di sana, tenang, tapi dalam. Kami tidak banyak bicara, hanya saling berpandangan sesaat sebelum akhirnya aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan panci. Setelah mie matang, kami duduk berdua di meja dapur, menikmati makanan sederhana di tengah hujan dan gelap. Tidak ada suara lain selain bunyi sendok dan dentingan air di genteng. Rasanya aneh, tapi juga hangat, seperti dua orang asing yang tiba-tiba menemukan kenyamanan di tengah badai. Malam semakin larut, listrik belum juga menyala. Aku masuk kamar, tapi sulit tidur. Bayangan cahaya lilin, percakapan singkat, dan tatapan itu masih terulang di kepalaku. Aku menatap langit-langit, mendengarkan hujan yang belum berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut pada hal yang tidak terlihat. Bukan pada petir, bukan pada gelap, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh diam-diam di dalam diriku. Semoga besok pagi semuanya kembali seperti biasa, bisikku pelan. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, mungkin sudah terlambat. Keesokan paginya, udara terasa dingin dan lembab. Sisa hujan semalam masih menetes dari ujung atap, membentuk irama pelan di halaman. Aku bangun lebih pagi, meski semalam hampir tidak tidur. Ada rasa aneh yang menempel di dada, seperti bayangan yang tak mau pergi. Di meja makan, Dimas sudah duduk, menunggu air mendidih untuk membuat kopi. Rambutnya masih acak-acakan, dan baju kaosnya sedikit kusut. Ketika aku lewat, ia menatap sebentar lalu tersenyum kecil. "Pagi, Mbak," katanya ringan. "Pagi juga," jawabku, berusaha terdengar biasa. Tapi suasana pagi itu tidak seperti biasanya. Hening. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya tentang kerjaan Arman atau harga sayur di pasar. Aku sibuk dengan pikiran sendiri, sedangkan Dimas beberapa kali menatap, seolah ingin bicara tapi menahan diri. "Listrik baru nyala subuh," katanya akhirnya, memecah sunyi. Aku mengangguk. "Iya." Aku dengar suara kulkas nyala lagi. Kami berdua tertawa kecil, tapi tawa itu cepat menghilang. Seperti hujan yang berhenti tapi meninggalkan udara lembab. Hari berjalan lambat. Arman baru pulang siang, terlihat kelelahan. Ia langsung mandi, makan, lalu tidur. Aku memandangnya dari pintu kamar. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, padahal aku tahu aku belum melakukan apapun yang salah. Atau setidaknya, aku mencoba meyakinkan diri begitu. Sore menjelang. Matahari menembus jendela dapur, menyorot wajah Dimas yang sedang memperbaiki rak piring yang longgar. Aku memperhatikannya diam-diam. Ada ketenangan dalam gerak tangannya. "Mbak, ini raknya udah longgar banget. Mungkin besok aku beli sekrup di toko bangunan, ya?" katanya. Aku mengangguk. "Iya, boleh. Tapi nanti aja, nggak usah buru-buru." Ia menatapku sesaat, lalu tersenyum. Entah kenapa, senyum itu membuat jantungku berdebar cepat. Aku buru-buru berpaling, pura-pura mencari sesuatu di lemari. Tapi bahkan tanpa menatapnya, aku bisa merasakan tatapan itu masih tertuju padaku. Malam tiba lagi. Arman pamit ke pos ronda, katanya giliran jaga malam.
Aku mengangguk, seperti biasa. Tapi kali ini, ketika suara motornya menjauh, hatiku justru gelisah. Aku berusaha sibuk, menyapu, mencuci piring, menata bantal di ruang tamu, tapi semuanya terasa sia-sia. Pikiran ini tidak mau tenang. Dimas duduk di teras, menatap halaman yang basah. Aku membawa 2 gelas teh. Masih dingin ya malam ini, kataku sambil menyerahkan 1 gelas. Iya, tapi enak begini. Adem, jawabnya pelan. Kami duduk diam. Angin malam masuk lewat sela-sela pintu. Cahaya lampu dari ruang tamu membuat bayangan wajahnya terlihat lebih lembut. Aku belum sempat bilang makasih. Mbak, katanya tiba-tiba. Untuk apa? Buat semuanya. Buat udah percaya sama aku, ngasih tempat tinggal, kerjaan, makan. Aku nggak tahu kalau bukan karena Mbak Rani. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa terlalu dalam malam itu. Udah, jangan dibahas begitu, kataku, mencoba tersenyum. Kamu juga udah banyak bantu di rumah. Ia menatapku, lama. Aku cuma nggak mau Mbak ngerasa sendiri di rumah ini. Kalimat itu membuatku tertegun. Ada sesuatu yang bergetar halus di dalam dada. Aku menatap ke arah lain, tapi udara malam seolah menahan setiap napas. Dimas, suaraku hampir tak terdengar. Ya. Aku menelan ludah. Kamu nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja. Tapi dalam hati aku tahu, aku sedang berbohong. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Dimas berdiri, pelan. Aku masuk dulu, Mbak. Malam. Aku hanya mengangguk. Tapi saat punggungnya menjauh, ada rasa kosong yang tertinggal di dada. Malam itu, setelah semuanya hening, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lilin semalam masih tersisa di meja, sumbunya pendek, meleleh di sisi piring kecil. Aku menatapnya lama. Pikiranku berputar antara rasa syukur dan rasa takut. Syukur karena ada seseorang yang mengerti kesepianku tanpa perlu banyak bicara. Takut karena aku mulai kehilangan kendali atas perasaan sendiri. Aku tahu, ini bukan hal yang seharusnya tumbuh. Aku tahu batasnya. Tapi batas itu mulai kabur. Perlahan, setiap kali Dimas tersenyum atau memanggil namaku dengan nada yang berbeda dari orang lain. Malam semakin larut. Dari kamar, aku bisa mendengar suara kipas yang berdengung pelan. Arman masih tidur. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Aku menarik selimut, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati, agar esok pagi, semua kembali seperti semula. Namun, jauh di lubuk hati, aku mulai ragu. Karena terkadang, yang paling sulit bukan melupakan seseorang, tapi berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Beberapa hari terakhir, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah, tapi aku bisa merasakannya. Mungkin dari cara Dimas berbicara, dari caranya memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia hiraukan. Atau mungkin, dari caraku memandangnya, yang kini tak lagi sama seperti dulu. Arman semakin sibuk. Ia sering menambah jam kerja karena katanya ada bonus dari lembur malam. Aku tahu itu alasan yang baik, tapi di sisi lain, setiap kali pintu rumah tertutup di belakangnya, aku kembali mendengar gema sepi di dalam dada. Dimas kini lebih banyak membantu di dapur. Awalnya aku melarang, tapi ia bersikeras. Gak apa-apa, Mbak. Aku senang bantu. Biar cepat selesai juga, katanya sambil memotong sayur. Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk menyiapkan bumbu, padahal sesekali mataku mencuri pandang. Ia melakukannya dengan tenang, penuh perhatian, bahkan lebih rapi dari kebanyakan laki-laki yang ku tahu. Kadang ia bercanda, membuatku tertawa tanpa sadar. Aku ini adik ipar paling rajin sedunia. Gak sih, Mbak? Katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Iya, tapi jangan sombong. Iya, yang penting Mbak senyum. Jawabnya, cepat dan spontan. Kalimat itu membuatku diam.
Senyumku hilang seketika, tergantikan oleh debar aneh yang sulit dijelaskan. Dimas sadar, dan ia buru-buru menunduk, seolah menyesali ucapannya sendiri. Sejak malam itu, kami seperti saling menjaga jarak, tapi juga saling mencari. Ketika aku di dapur, aku bisa merasakan kehadirannya di ruang tamu. Ketika ia keluar ke halaman, aku tak sengaja mengintip dari balik jendela. Tak ada kata, tapi ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang kami berdua tahu tidak seharusnya ada. Suatu sore, hujan turun deras. Arman belum pulang. Aku sedang menjemur pakaian di dapur belakang ketika petir menyambar keras, membuatku terlonjak. Seketika Dimas berlari dari ruang tamu. "Mbak, nggak apa-apa?" tanyanya panik. Aku memegang dadaku, mencoba menenangkan diri. Kaget aja. Ia mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Tatapan matanya menahan sesuatu, antara khawatir, ragu, dan hangat dalam waktu bersamaan. Hujan semakin deras. Kami terdiam lama di dapur, hanya mendengar suara air yang menghantam genting. Aku bisa mencium aroma sabun cuci dari tanganku, bercampur dengan bau tanah basah. "Dingin banget," ucapku pelan. "Sebentar," kata Dimas sambil berjalan ke ruang tamu, lalu kembali membawa jaketnya. "Pakai ini dulu." Aku menatap jaket itu, lalu menatap wajahnya. "Kamu nanti kedinginan." "Nggak apa-apa, aku kuat." Nada suaranya lembut. Ia memakaikan jaket itu di bahuku, dan dalam detik itu, waktu seperti berhenti. Aku bisa mendengar jantungku sendiri berdetak lebih cepat dari suara hujan. Aku tidak bergerak. Ia pun tidak. Hanya ada jarak tipis di antara kami, dan udara dingin yang tiba-tiba terasa hangat. Aku menunduk, pura-pura menyesuaikan posisi jaket. "Terima kasih, Mas," kataku pelan. Dimas menarik napas dalam-dalam. "Sama-sama, Mbak." Hening kembali mengisi ruang. Aku tahu, seharusnya aku berkata sesuatu untuk mengalihkan suasana. Tapi setiap kali aku mencoba membuka mulut, kata-kata terasa berat. Dan ketika akhirnya aku berani menatapnya, matanya sudah lebih dulu menatapku. Tatapan itu bukan sekadar perhatian. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di sana. Sesuatu yang sama persis dengan yang selama ini aku coba sembunyikan juga. Aku segera berpaling, mengambil baju-baju basah yang belum sempat diangkat. Tanganku gemetar sedikit, mungkin karena dingin, atau karena hal lain yang tak berani kuakui. Dimas berjalan pelan ke arah pintu dapur, tapi sebelum keluar, ia sempat berkata lirih, "Kalau Mbak butuh apa-apa, panggil aja, ya. Aku nggak jauh kok." Aku tidak menjawab, hanya menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik hujan. Entah kenapa, pemandangan sederhana itu terasa begitu berat di dada. Malamnya, aku menatap langit-langit kamar. Arman sudah pergi kerja lagi, dan rumah kembali sunyi. Tapi kini, kesunyian itu tidak lagi sama. Ada bayangan Dimas yang tertinggal di setiap sudut ruangan, di dapur, di ruang tamu, bahkan di pikiranku. Aku tahu ini salah. Aku tahu semua ini tidak seharusnya terjadi. Tapi perasaan tidak bisa begitu saja dimatikan seperti lampu di ruang tamu. Aku memejamkan mata, berdoa agar hati ini tetap kuat. Tapi di antara doa itu, wajah Dimas muncul lagi, dengan tatapan yang sama. Tatapan yang menyimpan rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Malam itu hujan turun lagi. Deras, lama, seperti enggan berhenti. Arman sedang lembur, katanya pos penjagaan kekurangan orang. Aku hanya menjawab pendek di telepon. "Hati-hati, ya." Padahal hatiku terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, perasaan berat di dada, gelisah tanpa sebab. Dimas belum tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Aku baru saja selesai mencuci piring, lalu berjalan ke sana membawa handuk kecil untuk mengeringkan rambut. "Masih hujan?" tanyaku pelan. "Iya. Dari tadi nggak reda-reda."
Banjir di jalan utama katanya, jawabnya tanpa menoleh. Aku ikut duduk di ujung sofa, beberapa langkah darinya. Lampu redup membuat bayangan di wajahnya tampak lebih dalam, matanya tenang tapi ada sesuatu yang berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tak sempat diucapkan. Kalau Arman pulangnya pagi banget, jangan lupa bukain pintu. Ya, kataku lirih, sekadar mengisi keheningan. Iya, Mbak, sahutnya singkat. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya suara hujan dan denting jam dinding yang menandai waktu. Aku mencoba fokus menatap televisi, tapi pikiranku tak di sana. Aku bisa merasakan kehadirannya di sebelahku. Jarak kami hanya sekitar 1 meter. Dekat, tapi cukup untuk membuat udara di antara kami berubah. Petir menyambar keras. Aku spontan menutup telinga. Dimas menoleh cepat. Kaget ya? Katanya. Aku tertawa gugup. Iya, dari kecil memang takut petir. Makanya jangan sendirian, ucapnya. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya tidak. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ikut bergetar di dalam hatiku. Ia menatapku lama. Aku mencoba menghindar, tapi tatapannya seolah menarikku kembali. Entah kenapa, malam itu suasana terasa begitu berbeda. Suara hujan menenggelamkan dunia luar, menyisakan hanya kami berdua di dalam rumah kecil itu. Dimas perlahan mematikan volume televisi. Kini yang terdengar hanya suara napas kami. Mbak, panggilnya pelan. Aku menoleh. Tatapan kami bertemu, dan dalam sekejap, semua alasan, semua batas, semua logika yang selama ini kujaga, terasa goyah. Aku ingin berkata sesuatu. Ingin menjauh. Tapi tubuhku tidak bergerak. Mungkin karena perasaan yang selama ini kupendam terlalu lama. Atau karena kesepian yang akhirnya menemukan tempat berlabuh. Walau salah. Dimas menghela napas panjang, lalu menunduk. Maaf, aku nggak seharusnya begini. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak menjawab. Karena entah kenapa, aku tahu kalau aku bicara sekarang, suaraku pun akan bergetar. Suara hujan semakin deras, seolah ingin menutupi segalanya. Malam itu terasa panjang. Ada jarak yang perlahan hilang, bukan karena kami menginginkannya, tapi karena hati yang terlalu lelah menahan. Ketika akhirnya aku kembali tersadar, yang tersisa hanyalah diam. Tidak ada kata, tidak ada penjelasan. Hanya rasa bersalah yang perlahan mengisi ruang, menggantikan kehangatan yang sempat hadir sesaat. Dimas tidak berkata apa-apa. Ia bangkit, menatapku sebentar, matanya memohon pengertian, atau mungkin maaf. Aku hanya menunduk, menatap lantai, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Maaf, Mbak, aku nggak kuat, katanya pelan. Lalu ia berjalan masuk ke kamarnya, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku tetap duduk di sana lama sekali, mendengarkan suara hujan yang tak juga berhenti. Ada bagian dari diriku yang masih hangat, tapi sisanya sudah beku. Di dalam hati aku tahu, sesuatu telah berubah, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ketika dini hari datang, aku berdiri di depan jendela. Hujan mulai reda, tapi di dalam diriku badai baru saja dimulai. Aku menatap ke arah kamar Dimas, lalu menatap foto pernikahanku dengan Arman di dinding. Air mataku jatuh perlahan, satu persatu. Malam itu, aku kehilangan sesuatu, mungkin bukan hanya batas antara benar dan salah, tapi juga bagian dari diriku sendiri yang selama ini berusaha kuat. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap pelan dari celah jendela, menembus tirai tipis yang masih lembab oleh udara semalam. Aku membuka mata dengan kepala berat dan dada yang terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di udara. Samar, tapi menekan. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya berani menatap sekitar. Semuanya tampak sama. Sprei yang rapi, bantal di tempatnya, suara ayam tetangga dari kejauhan. Tapi di dalam diriku, tidak ada yang sama lagi.
Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap udara pagi bisa membersihkan semua yang kusimpan di hati. Tapi yang kudapat hanya rasa sesak yang lebih dalam. Suara piring dari dapur membuatku sadar bahwa Dimas sudah bangun. Ia biasanya baru keluar kamar setelah aku di dapur lebih dulu. Tapi kali ini ia mendahului. Mungkin sama sepertiku, ia pun tak bisa tidur. Aku berjalan ke dapur pelan-pelan, setiap langkah terasa berat. Di sana, Dimas sedang menyiapkan kopi. Bahunya tegang, matanya tidak menatapku ketika aku datang. "Pagi," kataku pelan. "Pagi, Mbak," jawabnya cepat, tanpa senyum. Aku duduk di kursi, berhadapan dengan cangkir teh yang belum terseduh. Uap dari teko bergulung pelan di udara, membuat ruangan terasa lebih hangat dari biasanya, tapi hatiku justru dingin. Kami diam cukup lama. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas. Lalu Dimas berkata lirih, "Aku gak tahu harus ngomong apa." Aku menunduk. "Aku juga." "Maaf," katanya cepat, hampir seperti bisikan. Aku menggeleng, air mataku mulai menggenang. "Jangan minta maaf. Aku juga salah." Ia menatapku akhirnya, dan di sana aku melihat kebingungan yang sama seperti yang kurasakan, antara ingin melupakan, tapi tahu tidak akan bisa sepenuhnya. "Aku nggak bermaksud bikin Mbak kayak gini," katanya. "Sudahlah, Dim. Aku juga nggak tahu kenapa semuanya bisa terjadi begitu cepat." Suasana kembali hening. Hujan sudah berhenti sejak subuh, tapi sisa lembabnya masih menempel di dinding. Aku menatap keluar jendela, melihat jemuran yang basah, dan tiba-tiba teringat Arman. Ia mungkin masih bekerja di pos penjagaan, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu kalau rumah yang ia banggakan, tempat ia titipkan kepercayaannya, telah menyimpan rahasia gelap. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya bisikan kecil. Aku merasa jahat sekali. Dimas menunduk dalam. "Aku juga. Aku nyesel, Mbak. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak terjadi." Kata-kata itu menamparku. Benar, kami tidak bisa berpura-pura. Tapi kami juga tidak bisa mengulang waktu. Aku berdiri, mengambil piring kotor di meja hanya untuk punya alasan bergerak. Tanganku gemetar. Air mata jatuh tanpa sempat kuusap. Dimas berdiri juga, seperti ingin membantu, tapi aku menahan. "Gak usah. Aku bisa sendiri." Ia berhenti di tempatnya, lalu berkata pelan, "Mungkin, aku harus pergi." Aku menoleh. "Pergi kemana?" "Ke kota. Teman lama kemarin sempat bilang ada lowongan di bengkel. Aku bisa kerja di sana." Aku tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti hukuman, tapi juga mungkin satu-satunya cara agar semuanya berhenti di sini. Aku mengangguk pelan. Mungkin memang itu yang terbaik. Dimas menatapku sejenak, lalu berbalik. Ia berjalan ke kamarnya tanpa bicara lagi. Suara langkahnya menimbulkan gema pendek di lantai rumah kecil kami. Ketika pintu kamarnya tertutup, aku berdiri sendirian di dapur, memandangi dua cangkir di meja, satu masih penuh, satu sudah dingin. Aku tahu pagi itu akan jadi awal dari jarak yang tidak bisa kuhindari. Tapi aku juga tahu, jarak itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kami berdua. Aku mencuci gelas-gelas itu perlahan, membiarkan air mengalir lama di telapak tangan. Seolah setiap tetesnya bisa menghapus dosa yang menempel. Tapi seberapa lama pun aku mencuci, rasa itu tidak pergi. Hanya semakin dalam menancap di hati. Menjelang siang, Arman menelepon. Suaranya terdengar ceria, minta aku menyiapkan makanan kesukaannya untuk makan siang nanti. Aku berusaha terdengar biasa, tapi suaraku bergetar. "Siap, nanti aku masak," kataku. Setelah telepon ditutup,
Aku hanya bisa menatap layar ponsel lama-lama, air mata kembali turun tanpa suara. Pagi itu, aku belajar bahwa penyesalan bukan datang dengan teriakan, tapi dengan keheningan. Ia hadir perlahan, menempel di udara, di tatapan mata, di setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat, dan kini hanya menyisakan bayangan dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Pagi itu langit tampak pucat. Awan menggantung rendah di atas atap rumah, seolah menahan hujan yang belum ingin turun. Udara dingin menembus jendela, dan untuk pertama kalinya aku tidak menyalakan kompor. Tak ada aroma masakan, tak ada bunyi sendok, hanya sunyi yang menggantung seperti kabut. Di ruang tamu, koper kecil berwarna abu-abu berdiri di samping kursi rotan. Milik Dimas. Aku menatapnya lama, jantungku berdetak cepat, tapi mulutku keluh. Sejak semalam aku tahu ia akan pergi hari ini. Namun mendengarnya langsung tetap terasa seperti sesuatu yang merobek bagian dalam diriku. Dimas keluar dari kamarnya dengan tas ransel di pundak. Bajunya sederhana, tapi wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Mungkin karena kurang tidur, mungkin juga karena beban yang kami sama-sama tanggung sejak malam itu. "Mbak, aku pamit, ya." Suara itu pelan, tapi jelas. Aku berdiri, mencoba menahan air mata yang sudah siap jatuh. "Udah yakin mau berangkat sekarang?" "Iya, temanku udah nunggu di terminal. Katanya ada tempat di bengkel. Aku mau coba mulai dari nol lagi." Aku mengangguk pelan. Udara di sekitar kami terasa berat. "Terima kasih, Dim. Buat semua bantuannya selama ini," kataku pelan, berusaha terdengar tenang. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Harusnya aku yang bilang makasih. Mbak udah nolong aku banyak. Aku cuma, maaf, kalau selama ini bikin Mbak susah." Kata, "maaf," itu terdengar sederhana, tapi mengguncang hatiku. Aku ingin menjawab, ingin berkata sesuatu, tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang keluar hanya gumaman pelan, "Hati-hati di jalan." Kami berdiri di ruang tamu, hanya berjarak beberapa langkah. Di antara kami, ada udara yang padat oleh kata-kata yang tidak pernah sempat diucapkan. Dimas menatapku, lama, tatapan yang dalamnya sulit kujelaskan. Ada sesal, ada rasa ingin bertahan, tapi juga keikhlasan untuk melepaskan. "Mbak," katanya akhirnya, "kalau nanti Arman nanya kenapa aku pergi mendadak, bilang aja aku dapat kerjaan di luar kota. Jangan bilang yang lain, ya?" Aku mengangguk cepat. "Iya, aku ngerti." Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. "Aku nggak mau semua ini ngancurin hidup Mbak." Kata-kata itu menusuk. Aku ingin menjawab bahwa hidupku memang sudah hancur sejak malam itu. Tapi aku tahu, menyalahkan siapapun tidak akan mengubah apapun. Suara motor dari luar terdengar, mungkin temannya sudah datang menjemput. Dimas menatapku sekali lagi. "Aku pamit, Mbak." Aku membalas dengan lirih. "Iya, jaga diri, Dim." Ia melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terdengar seperti gema di dadaku. Saat tangannya memegang gagang pintu, aku hampir memanggilnya, ingin menahannya barang satu detik saja. Tapi aku tidak bisa. Bibirku bergetar, tapi suara tidak keluar. Pintu terbuka, cahaya pagi masuk. Dimas berhenti di ambang, menoleh sekilas. Tatapan terakhir itu singkat, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti sejenak. Lalu ia melangkah pergi. Pintu menutup perlahan, meninggalkan gema yang terasa lebih keras dari suara apapun. Aku berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Rumah terasa berbeda. Lebih besar, lebih kosong, lebih dingin. Di kursi, sisa uap kopi yang tadi dibuatnya masih menggantung tipis. Aku menatapnya lama, lalu perlahan duduk, memeluk diri sendiri. Angin dari jendela menerpa tirai, membuatnya bergoyang pelan. Di luar, burung-burung beterbangan di bawah langit kelabu, dan entah kenapa pemandangan itu justru membuat air mataku jatuh.
Bukan karena kehilangan seseorang yang kucintai, tapi karena kehilangan bagian dari diriku yang dulu masih bisa merasa damai. Siang menjelang, Arman pulang, membawa senyum lelah seperti biasa. "Loh, Dimas kemana?" Katanya mau bantu beresin pagar belakang. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab sesuai kesepakatan, "Dia dapat kerjaan di luar kota. Katanya mau coba peruntungan." Arman tersenyum bangga. "Wah, bagus dong. Anak itu rajin, pantas kalau dapat rezeki." Aku hanya mengangguk, menunduk menyiapkan makan siang agar ia tidak melihat mataku yang mulai berkaca. Di luar, matahari akhirnya muncul di antara awan, tapi sinarnya terasa asing, seperti cahaya yang datang di tempat yang salah waktu. Hari itu aku belajar satu hal, bahwa kepergian tidak selalu diiringi dengan perpisahan yang megah. Kadang, ia datang dalam diam, meninggalkan kenangan yang menggantung di udara, bersama doa yang tak berani diucapkan dengan lantang. Sudah 3 bulan sejak Dimas pergi. Waktu seolah berjalan lambat, tapi luka di dada tetap terasa sama. Rumah ini masih berdiri, tapi suasananya tak lagi seperti dulu. Ada ruang-ruang hening yang tak bisa kuisi, ada bayangan samar di setiap sudut yang membuatku menunduk setiap kali lewat. Setiap pagi aku masih menyiapkan sarapan untuk Arman. Ia tetap seperti biasa, hangat, sederhana, dan tidak pernah curiga apapun. Kadang ia bercerita tentang teman kerjanya yang lucu, atau rencana kecil untuk menambah tabungan keluarga. Aku mendengarkan, tersenyum, menimpali, tapi di dalam hati, ada rasa bersalah yang tak pernah pergi. Aku mencoba menebusnya dengan menjadi istri yang lebih baik. Aku bangun lebih pagi, membersihkan rumah, membuat masakan favorit Arman, bahkan menyiapkan bekal setiap kali ia berangkat kerja. Tapi seberapa keras pun aku berusaha, tetap ada momen di mana rasa bersalah itu menelusup di antara aroma nasi hangat dan suara sendok di meja makan. Setiap kali hujan turun di malam hari, bayangan itu kembali, malam ketika batas itu hilang. Aku tak pernah bercerita pada siapapun. Bahkan kepada Tuhan pun, aku kadang kesulitan mengucapkannya dalam doa. Karena setiap kali lidah ini mulai terbuka, air mata sudah lebih dulu jatuh. Suatu sore, aku menemukan barang yang ditinggalkan Dimas, jam tangan hitam yang dulu sering ia pakai. Tertinggal di laci dapur, di balik tumpukan kain lap. Aku menatapnya lama, lalu duduk di lantai. Jam itu sudah mati. Mungkin karena baterainya habis, atau memang sudah waktunya berhenti. Tapi entah kenapa, aku merasa itu semacam simbol. Sesuatu yang dulu hidup, kini hanya diam, menunggu dilupakan. Hari-hariku terus berjalan. Arman makin sibuk, tapi juga makin perhatian. Mungkin karena ia merasa bersalah sering meninggalkanku sendirian dulu. Ironisnya, aku justru ingin memintanya jangan terlalu dekat. Karena setiap kali ia tersenyum lembut, rasa bersalahku makin menyesakan. Aku mencintainya, benar-benar mencintainya. Dan justru karena itulah aku merasa hancur. Suatu malam, ketika ia sudah tertidur, aku keluar ke teras. Angin malam terasa lembut, membawa aroma tanah basah. Aku duduk di kursi kayu, menatap langit gelap. Di sana, bulan setengah tampak seperti senyum yang patah. Aku berbisik pelan, seolah berbicara pada diriku sendiri. Kesalahan itu memang sudah terjadi, tapi hidup harus tetap berjalan, Ran. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah habis, atau mungkin aku mulai belajar menerima bahwa manusia bisa salah, dan penyesalan tak akan bisa memutar waktu. Yang bisa kulakukan hanya memperbaiki langkah ke depan, meski bekasnya tetap ada. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri membuka pesan lama di ponsel. Ada satu pesan dari Dimas, terkirim beberapa minggu setelah ia pergi. "Mbak, aku cuma mau bilang makasih. Aku udah kerja di bengkel kecil. Lumayan tenang. Tolong jangan pikirin aku. Jaga diri, ya." Pesan itu sederhana,
Tapi setelah membacanya, aku menutup mata dan menarik napas panjang. Entah kenapa, beban di dadaku terasa sedikit lebih ringan. Aku berdiri, melangkah masuk ke rumah, mematikan lampu ruang tamu, lalu berbaring di samping Arman. Ia menggeliat pelan, setengah sadar, lalu meraih tanganku. "Tidur, Ran? Udah malam?" katanya lembut. Aku tersenyum kecil. "Iya, Men." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menutup mata tanpa dihantui rasa takut. Bukan karena aku sudah melupakan, tapi karena aku sudah berdamai dengan luka itu. Aku tahu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Tapi setidaknya, aku belajar sesuatu yang paling berharga. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk menahan diri, untuk jujur pada hati, dan untuk bertanggung jawab atas apapun yang telah kita rusak. Dan malam itu, dalam keheningan yang lembut, aku berjanji dalam hati. Jika waktu memberiku kesempatan kedua, aku akan menjaga kepercayaan itu sebaik mungkin. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk menghargai hidup yang masih mau memberiku ruang untuk memperbaiki semuanya.